ini mau, mau sembunyi di mana saya? Pemilihan presiden. Siap Bapak, laksanakan tugas. Waduh, gimana ini gitu. Ya sudah, itulah cerita. Jadi digugat ke PT UN. kalah pula saya lagi. Kalah di pengadilan. Saya bilang, Pak Mahfud harus lurusin tuh. Dia bilang taman kanak-kanak lah, apalah. Apa yang membuat Pak Mahfud dan Pak Luhut itu menjadi berteman? Sementara yang lain mungkin udah mulai meninggalkan gitu ya? Banyak yang meninggalkan. Banyak yang meninggalkan? Banyak. Makanya saya ketangkap juga waktu di Madura. Padahal saya ngasih sama almarhum. Yang ada videonya itu ya? Ya. Loh, saya juga nggak tahu, kata Gus Dur. Saya tidak nggak tahu. Kamu Mau karam begini saya loncat dari kapalnya. Nanti orang bilang apa sama anak cucu saya. Biarlah sama-sama karam, nggak apa-apa lah gitu. Dan saya kan prajurit Kopassus. Yeah. Jadi masa saya keadaan yang begini saya tinggalkan atasan saya. musim politik sejak Pilpres itu saya kirim pesan ke Pak Luhut. Pak Luhut, saya kangen ingin ketemu tapi nunggu dulu. Nah, Pak Luhut menjawab, apa urusan politik, udah kesini aja. Dan dinaikkan haji. Pak Luhut orang Kristen tapi dia disuruh Luar naik haji, biasa. Pak Luhut. Nah, itu tiap bulan saya dikirimi uang sama dia. Tahun 2004 saya jadi anggota DPR. Saya telepon Pak Luhut, saya sekarang anggota DPR. Ya. Menurut undang-undang saya tidak boleh menerima uang di luar gaji, termasuk dari Pak Luhut. Lu mengapa katanya? Saya kan tidak urusan suap menyuap, katanya Pak Luhut. Ini teman. Mengapa? Nggak bisa, ini undang-undangnya. Berhenti waktu itu ngasih. Tapi tahun 2006, 2 tahun sudah saya jadi anggota DPR, Pak Luhut telepon, Pak Mahfud, saya mau bantu kan? Nggak bisa Pak, saya bilang. Nggak boleh, ini undang-undangnya. Terus Pak Luhut membentuk perusahaan namanya PT Bangun Bejana ya. Waduh, luar biasa. Saya jadi komisarisnya. Dibuat perusahaan supaya Pak Mahfud tidak menyalahi Entah itu. membuat, entah membeli perusahaan orang, tapi saya diangkat komisaris, Pak Luhut Demi ngangkat besti. sebagai temen nih, Ini Gus jadi Dur. buka semua lah. Terlepas bahwa Pak Mahfud itu miskin, Pak, gitu. Tapi maksud saya, Cukup lah. bantuannya ini agak berlebihan, Pak. Apa yang mendorong Pak Luhut sampai sebegitunya memperhatikan sahabat sejati ini? Sebenarnya ya Pak Mahfud memang, ya gimana, Gus Dur itu sama Pak Mahfud kan sayang banget gitu. Dan saya merasa kami sering bersama-sama juga dengan Gus Dur, ya wong saya nggak miskin juga kalau ngasih duit segitu dalam hati saya. Kalau ya bagi-bagi aja. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya juga, kita tuh kalau bisa berbagi bahagia dengan orang lain. Jadi jangan kita mau nikmatin sendiri. Ya, yang saya kasih sama Pak Mahfud juga apa sih, nggak ada nilainya juga sih, kecil menurut saya ya. Ya. Walaupun yang dibantu sangat merasa terbantu. Ya, tapi kami jadi teman aja, jadi gimana ya? Ya, nggak selalu juga kita sama pikirannya. Mari Pak. Sini Pak, Bapak kanan Pak. Sini. Bapak, Bapak di ya. sini. Ya. Saya di sini. Selamat datang Pak Luhut. Kabarnya gimana Pak Ibu? Baik, baru tadi ya. Ya alhamdulillah, ini kita baru sempat ketemu lagi, tapi sebenarnya tidak lama, saya 3 hari lalu ketemu sama Pak Luhut. Nah para pemirsa, malam ini saya kedatangan sahabat lama. Sahabat saya sejak zaman Kabinet Persatuan Indonesia, zaman Gus Dur. Dan kami selama kurang lebih 24 tahun persahabatan tidak pernah putus. Sering sama dalam pandangan politik, sering berbeda juga. Tapi kami terus berhubungan. Tidak pernah retak karena soal perbedaan politik. Mungkin situasi tertentu kita hanya tidak bertemu secara publik, sesudah itu bertemu lagi. Nah, ini bagaimana ceritanya, nanti kita ngobrol dengan Pak Luhut. Sebuah atau seorang yang sangat menarik ya, sebagai tokoh Indonesia yang saya kenal, yang sampai sekarang menjadi salah satu teman berdiskusi saya, teman terbaik saya, yang saya anggap tulus ya. Kalau dulu Pak Luhut nih, dia kan orang Kristen nih. Kalau Lebaran tuh ngirim uang ke saya. Uang Lebaran, bukan bunga yang dikirim, bukan kartu Lebaran, uang. Ini kalau nggak ada program ini kita nggak tahu cerita itu, Pak. Cerita itu. Ini luar biasa. Kalau Natalan, saya makan ke rumah Pak Luhut. Saya kan nggak bisa kirim uang, yang bisa kirim uang.
Tapi kalau Natalan saya datang ke sana rame-rame makan berdoa gitu. Nah itu sahabat. Nah itu silakan Mas Rizal. Ya Pak, baik. Ya, ini adalah program terbaru dari kanal YouTube Mahfud MD yang di bawah bendera Terus Terang Media. Lalu malam ini adalah episode pertama kita punya program baru itu namanya Ruang Sahabat Mahfud. Nama programnya Ruang Sahabat Mahfud. Kenapa? Karena ini adalah program spesial bagi sahabat-sahabat Pak Mahfud, kolega Pak Mahfud, teman-teman Pak Mahfud, bestinya Pak Mahfud, apapun lah ya. Tapi orang yang dekat dengan Pak Mahfud dan akan berbicara santai, humanis, personal, gitu ya. Nggak serius-serius amat. Kalaupun ada yang serius, boleh silakan Pak Luhut nanti kalau ada yang mau serius. Tapi bicara santai, tapi lalu berbagi cerita dan berbagi inspirasi buat kita semua, buat Anda semua. Nah, yang paling istimewa malam ini adalah episode perdananya, dan kita kehadiran the real bestie of Mahfud MD adalah Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih Pak Luhut. Thanks for coming, Pak. Ya, makasih. Silakan Pak Mahfud, your show Pak, silakan Pak. Apa yang bisa diceritakan dengan Pak? Iya banyak hal ya. 25 tahun atau 24 tahun sampai 25 ya sejak tahun 2000 ya kita 2000 ya. bertemu. Iya 25 tahun. Sejak Gus Dur jadi presiden. Gus Dur, Iya, artinya gini. Kami ini orang yang setia pada Gus Dur, dipertemukan oleh Gus Dur di kabinet. Jadi Gus Dur jadi presiden, tiba-tiba ngangkat saya sebagai Menhan. Masyarakat kaget, termasuk Amin Rais juga. Apa tuh? Gus Dur tuh ngapain ngangkat Mahfud? Dia ngerti apa tuh soal pertahanan katanya. Kalau hukum oke lah, tapi pertahanan apa tuh Mahfud gitu. Nah, menariknya, Mas, ketika saya diserang begitu, saya mau mundur sebelum dilantik. Rapat di rumah saya nggak enak nih, saya memang nggak mampu kok di Menteri Pertahanan gimana. Nah, Sempat ada mau mundur ya? mau mundur. Ketika sedang rapat mundur itu, tiba-tiba Gus Dur nelpon. Nah, itu yang kalau orang pesantren menganggap Gus Dur tuh wali. Karena begini, Pak Mahfud, ngapain kamu mau mundur? Nggak usah mundur, saya yang bertanggung jawab. Sudah saya pikirkan kamu Menteri Pertahanan gitu. Oh ya? Besok kamu harus ke Jakarta, saya lantik. Itulah kemudian saya bertemu Pak Luhut di kabinet. Nah, mungkin Pak Luhut punya cerita lain nanti soal pengaruh. Tentang cerita tentang Menteri Pertahanan tadi, Pak Luhut gimana bisa menceritakan? Tiba-tiba ada Pak Mahfud namanya, yang bapak orang militer gitu, tiba-tiba ini ada Mahfud Menteri Pertahanan, itu gimana ceritanya? Ya satu ketika dalam konteks ini juga sebenarnya Gus Dur tuh bilang sama saya, Pak Luhut nanti besok atau kapan saya segera mau lantik Menteri Pertahanan. Gus Dur bilang ke bapak? Nah, Menteri Pertahanan. Siapa Gus? Ntar tahu dengar sendiri, orang hebat dari Jogja gitu. Oh. Saya bilang, oh Menteri Pertahanan gitu. Iya, biar sipil gitu. Ya udah, selesai terus tiba-tiba diumumin lah Pak Mahfud. Saya bilang, saya kenalan dong Gus, gitu, saya bilang gitu. Ntar Pak Luhut lihat dah. Oh. Ya udah dilantik lah Pak Mahfud. Mahfud. Pak Mahfud, entah kenapa kita kok jadi terus juga ya cocok ngomong gitu. Oke. Terus saya bilang, Pak Luhut ini saya Menteri Pertahanan gimana? Gak usah khawatir Pak Mahfud, saya bilang tentara itu kalau pemimpinnya sudah dipilih pasti loyal. Jadi kalau Gimana baru cerita lagi itu? Jadi sebelum Gus Dur jadi presiden, oh ya, Pak Luhut itu kan duta besar. Duta besar di Singapura. Ya, ya. Nah, Betul. Pak Gus Dur berkunjung ke sana, lalu katanya Gus Dur nanti. Nah, gimana Pak? dikonfirmasi. Gimana ceritanya? Ya, Gimana cerita ceritanya? gini. Jadi Luhut, sebelum jadi presiden Gus kok Dur. ada di sini? Saya duta besar katanya. Terus kata Gus Dur, udah besok saya mau jadi presiden. Kamu saya jadi angkat jadi menteri itu. Padahal waktu itu Gus Dur belum disebut, belum muncul. Gitu kan Pak Luhut. Gimana Ya, ceritanya? sebenarnya itu bulan puasa. Pengen dengar dari bapak. Bulan puasa. Jadi beliau kunjungan Pak ke sana. Belum bulan puasa. Saya diatur buka puasa sama beliau Iya. di Jatinegara ini. Terus ya buka puasa lah, kan beliau kiai besar. Saya dikenalkan oleh Pak Beni Murdani waktu itu. Oh, Pak Benny Murdani. Nah, ya jauh sebelum itulah, berapa tahun Iya, Pak. sebelumnya. Terus kita lagi mau belum buka puasa, dia bilang Pak Luhut nggak usah pergilah jadi duta besar. Dia bahasa Inggris, so, Pak Luhut tuh overqualified jadi dubes. Tapi sini aja. Nanti sebentar lagi saya jadi presiden. Terus saya bilang, masa Gus, Pak Luhut puasa saya belum batal loh ya.
Saya langsung mengkerut aja, saya bilang, wah ini Kiai besar. Bilang gini, gue tersinggung nih ya. Ya, enggak, bukan gitu Gus, maksud saya. Enggak, Pak Luhut. Ya, saya akan jadi presiden. Ya, saya kan sopan santun, oh iya Gus, wah syukurlah. Meskipun Pak kalau Luhut gitu. dalam arti ini Nggak masuk akal. nggak gitu. masuk akal. Ya, saya kan rasional aja. Iya, iya, Gimana iya. anunya bisa Iya, jadi iya, masuk iya. jadi presiden gitu. Ya sudah, saya akhirnya pergi juga ke Singapura, kan diperintah dilantik oleh Pak Habibie. Saya berangkat Singapura. Nah, saya berangkat Singapura, lantas ada tugas pokok saya harus membawa teman-teman konglomerat yang pergi ke Singapura balik ke Indonesia. Nah, terus saya dengar yang paling menghormati mereka Gus Dur. Nah, Oke. saya teleponlah Alwi Shihab. Saya bilang, Pak Alwi, Alwi. bisa nggak nih, bisa bawa Gus Dur nggak? Nah, saya bikin data diskusi di sini untuk beliau kasih address apa gitu. Bisa Pak Luhut. Tapi kita nggak ada ongkos gitu. Saya bilang, wah, lah yuk nanti saya cariin lah ongkosnya dari mana gitu. Ya cari dapat ongkos lah. Datanglah ke Singapura, bicaralah di situ. Waktu itu beliau ketua PBNU ya Pak ya? Masih ketua Masih PBNU ya, betul ya Pak? Betul ya. Jadi waktu bicara di kedutaan, terus dia ngomongnya, kan saya bilang bahasa Indonesia. Iya. Terus tiba-tiba dari belakang bilang, dia bilang, Gus Dur ya, kami nggak ngerti nih bahasanya, bisa nggak bahasa Inggris? Sambil gini beliau bilang, ini my ambassador asked me to speak in bahasa. So let me speak in English, dia bilang gitu. Terus saya kan takut juga, kau ini bisa nggak bahasa Inggris? Atau Inggrisnya lebih bagus dari saya. Dia bahasa Inggris lah terus. Iya. Ya ini yang bikin saya shock itu. Dia bilang, kalian tahu nggak gitu, sebentar lagi saya jadi presiden gitu. Waktu Singapura ya. Singapura Luar itu biasa. di aulanya kedutaan kita. Waduh, saya udah pikir ini mau saya udah duta besar kan. Iya, Pak. Mau sembunyi di mana saya? Saya menjadi duta besar. Jadi nih duta besar ini dia overqualified, jadi saya akan panggil pulang ke Indonesia jadi menteri gitu. Waduh. Kata Gus Dur nih Pak. Iya, jadi saya udah waduh gimana ini gitu. Ya sudah, itulah cerita. Jadi terus satu ketika bulan Oktober saya kira itu ya yang sidang umum. Iya. Oktober 2019 ya. 2009 2009. 2000 ya? 2000. Agustus Pak kalau sidang. Oh, yang pemilihannya ya, Ya, bulan Oktober. Oktober. Pemilihan. Oktober. Kemudian saya lari, saya kan hobi lari, jadi lari saya 10 kilo waktu itu. Jadi hari itu sampai di pemilihan presiden, udah hitung-hitung itu, udah bicara Allahu Akbar menang Gus Dur kan. Nah, betul. Terus, ini kok bisa menang Gus Dur ini? Jadi presiden. Teringat waktu itu Pak. Terus saya terus ingat itu, Iya. terus saya panggil istri saya, Mama, lihat mah, Gus Dur jadi presiden gitu. Kita sama-sama nggak percaya. Ya udahlah jadi presiden. Saya pikir ini nggak tahu apa dia ingat janjinya, nggak ingat lah gitu. Ya sudah, terus saya telepon lah Alwi Shihab. Ya, Saya Pak bilang Alwi. sama Alwi Shihab, saya tulis di buku saya itu, Alwi, Gus Dur bawa itu pergi ke Pak Habibie untuk pamit baik-baik lah gimana gitu. Ini on the way ke sana Pak Luhut gitu. Bisa bicara Gus Dur nih. Terus Pak Gus Dur bicara di sana. Saya ingat tuh dia. Ya Pak Luhut, saya jadi presiden kan. Luar biasa. Selamat Gus, saya bilang selamat. Aduh, saya tuh nggak kebayang ini beneran nggak ini gitu loh, presiden. Ya udah. Jadilah dia presiden. Ya berapa waktu kemudian ya saya dipanggil dia jadi Menteri Perindustrian Perdagangan. Saya dengar Bapak menolak dulu untuk Saya nolak 3 kali. Ada Alwi di situ, Pak Alwi. Bilang, Pak Luhut lupain aja jadi tentara. Karena dia janji, dia bilang saya jadi Kasat, setelah Kasat Panglima TNI. Beresin tuh TNI supaya lebih bagus gitu. Ya. Saya bilang, aduh Gus. Dalam hati saya kan udah kesal nggak jadi-jadi, orang lain dilantik, saya nggak dilantik. Iya. Tapi sekarang jadi memperindak, yang saya nggak tahu binatang apa ini yang perindak ini gitu. Saya bilang, Gus, kalau boleh saya nggak ngerti, jangan panggil saya Pak Presiden, saya bilang. Jangan panggil saya Presiden, panggil Gus Dur aja gitu. Aduh, mohon maaf Pak Presiden, gitu, Bang. Saya nggak ngerti tuh perindak itu apa. Gitu. Enggak, Pak Luhut bisa. Udah Pak Luhut nanti saya lantik minggu depan ya, gitu.
Saya bilang, apalagi ini barang mau memperindak, namanya, saya belum tahu perindustrian perdagangan itu, baru belakangan saya tahu. Memperindak gitu ya. Karena sebelumnya mungkin dipisah Pak ya, Menteri Perindustrian Iya, dan Menteri jadi Perdagangan satu. ya. Jadi satu sekarang. Ya udah, saya akhirnya dilantik. Sampai ada pertanyaan dari waktu saya datang ke kantor memperindak itu, tanya sama dirjen-dirjennya, Pak Menteri, visinya apa di sini katanya? Apa itu visinya? Bilang, nggak tahu saya bilang. Nanti kalian susunin aja. Bapak visinya. jawab gitu aja. Ya, nanti kalian susun visinya gimana, saya pelajarin. Ya udah, itulah visinya, saya bilang. Luar Gitu. biasa. Karena saya nggak ngerti memang. Iya, iya, iya. Tapi saya waktu ya saya belajar Ya, cepat ya. lah. Gitu. Orang militer memimpin sipil. Ya. Saya orang sipil Memimpin memimpin militer. militer. Pengalaman unik, Ah. ringan tapi. Ah. Gini, ketika saya jadi Menhan itu kan yang pimpinnya jenderal-jenderal kan, termasuk Panglima TNI, Kasat, Kasau gitu. Ya. Dan pejabat eselon 1 saja bintang 3, bintang 2 kan. Iya, bintang iya, eselon 1 Pak ya. Nah, ketika saya mengganti, karena pergantian pimpinan itu kan cari orang yang cocok berdasar saran presiden. Saya mengganti sekjen, dirjen, semualah saya masukkan pejabat sipil ke sana. Itu gampang sekali. Ketika saya manggil sekjen, itu Pak, saya mau ganti ini gitu. Mereka tidak membantah. Siap Bapak, apakah saya salah? Tidak ada salah, ini pergantian. Siap, laksanakan tugas. Terima kasih. Ini dirjen, Selesai. sekjen, Pak. Sekjennya Pak Sekjen, Sugiono. oh. Dirjen yang saya ganti sepanggil begitu juga. Siap Bapak, laksanakan tugas. Gitu. Nah, baliknya ini, Menperindak mengganti 4 orang dirjennya. Sipil yang dipimpin, Sipil yang dipimpin. militer mimpin sipil, mengganti 4 dirjennya. Digugat ke PT UN. Kalah pula saya lagi. Kalah pula. Kalah Pak. Kalah Pak. Kalah di pengadilan. Jadi semua yang dilantik sipil itu semua memperkarakan Pak. Ya itulah ya karena menurut saya Luar ya biasa. memang dari dulu masalah hukum ini Iya, iya, iya. ya Pak Mahfud lah teman yang sudah memang jadi isu yang harus dibereskan sampai hari ini juga menurut saya. Ya. Masalah Tapi sebelum hukum masuk ke sana Pak, ini kita bisa bicara agak panjang Pak. Ini pakai ada permainan dulu nih Pak Luhut, Pak Mahfud nih. Ada 4 kartu ya yang nanti Pak Luhut dan Pak Mahfud pilih. Dari situ kita akan mulai kita bicara tentang apa. Monggo Pak Luhut dulu Pak. Saya dulu. Silakan ya. Ya ini. Coba apa Pak? Oh, Gus Dur. Kita bicara tentang kalau gitu Pak, saya lanjut ke Gus Dur. Apa yang menurut Pak Luhut istimewa dari Gus Dur sehingga ketika Pak Luhut maupun Pak Mahfud, ini juga buat Pak Mahfud nanti, menjabat itu sungguh-sungguh menjadi pejabat yang bertanggung jawab, ikhlas, sampai kepada era Gus Dur turun pun Anda berdua masih menemani. Monggo Pak. Ya saya kan memperindak tuh. Setelah Iya. memperindak itu ada conference di Korea Selatan. Korea Selatan. Kalau nggak keliru APEC atau G20 atau apa ya, bukan G20 kali ya, konferensi internasional. Jadi saya sebagai memperindak harus memberikan masukan kepada presiden. Lah, saya bilang sama staf saya, bikin masukan aja banyak-banyak, kan presiden nggak bisa baca, saya bilang. Jadi kasih yang gampang diingat gitu. Tapi saya yang paling takut namanya. Kan address presiden Park Chung apa gitu kan, nanti Iya. salah pula, Salah sebut Pak ya. salah sebut kan gitu. Acara kenegaraan lagi. Nah, tapi Iya. saya baru tahu betul Gus Dur itu memang sangat tajam ingatannya. Saya brief lah beliau 3 item yang saya 1, 2, 3, tidak mau banyak-banyak, 3 cukup lah. Saya pikir ada asal disampaikan gitu. Ya, terus beliau, ya Gus, jadi nanti yang pertama nanti Gus ya gini saya. Iya. Terus sampai mau jalan saya masih ingatin lagi sambil gitu-gitu beliau kan. Terus nama presidennya ini Park apa gitu. Pidato lah dia, aku di bawah udah 4 aja, ini gimana salah namanya. Dia nama address presidennya tuh pas. Oh. Terus semua itu dia baca sejarah lagi mengenai soal ekonomi waktu itu. Terus setelah selesai saya tanya, Gus, kok tadi hafal nama presidennya? Pak Luhut, kalau itu gampang. Kalau sini pasti ada Park. Kalau nggak Park, Park Chung Hee atau Park apa. Li gitu ya. Jadi Park saya atau ingat Li gitu. satu aja Pak, atau Lee. Itu aja. Jadi sebelum presiden, aku aja nggak terpikir ke sana. Jadi kalau Iya, menurut iya, saya iya. beliau itu ya sangat cerdas Cerdas, dan Pak, ya. ingatnya dengan sudah banyak gitu gangguan. Dan Iya. menurut saya orang yang sangat humanis ya, sangat baik ya. Ya itu kesan saya. Jadi orang mungkin ya ada yang maaf mungkin melecehkan begini begitu, menurut saya tidak benar. Makanya saya ke Pak Mahfud waktu itu saya bilang, Pak Mahfud harus lurusin tuh
turunnya Gus Dur gitu. Sejarah tentang turunnya Gus Ya, Dur, Pak, ya, karena supaya tidak. menurut saya tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan, tidak ada pelanggaran korupsi kan pengadilan Bulog. memutuskan, Bulog nggak terbukti, nggak ada. Terus kemudian pelanggaran apa gitu. Ya ini semua hanya waktu itu ya mungkin Gus Dur juga sih bilang taman kanak-kanak lah, apalah gitu kan. Di DPR, Pak, ya. Iya, dan tapi Gus Dur ini orangnya persisten. Saya bilang, Gus, sudahlah damai aja lah dulu sama nanti kita konsolidasi, baru kita lawan lagi. Enggak, saya lawan, saya bener kok gitu. Jadi, Iya betul. Pak Mahfud ada cerita soal itu, Pak. Gimana? Iya sama. Jadi ketika sudah mau diturunkan itu kan lalu saya, Pak Alwi sama Khofifah diutus oleh Gus Dur ketemu Hamzah Has sebagai ketua umum P3. P3. Lalu bertemulah kami bersama Pak Taufik Kemas, Hamzah Has, Akbar Tanjung didampingi oleh sekjen masing-masing. Oke. Kita Pak, ini Gus Dur kan tidak ada salahnya, kenapa mau diberhentikan? Singkatnya terjadilah kesepakatan. Pak Taufik Kemas ya udahlah Mas Dur nggak usah turun. Tapi besok kebijakannya diubah, menterinya dilombak dan kami yang mengusulkan menteri, jangan Gus Dur milih sendiri gitu. Jadi nego lah kira-kira gitu, Pak, Kami ya? kan partai punya tokoh, masa ngambil sendiri yang bukan tokoh gitu. Yang bukan tokoh partai diambil sendiri. Pak Luhut duduk ketawa. Saya sampaikan ke Gus Dur, enggak bisa, ini soal konstitusi. Saya lebih baik jatuh, kata Gus Dur, daripada saya didikte oleh partai-partai. Itu Gus Dur. Jadi keteguhannya pada konstitusi Keteguhannya itu pada betul Gus Dur. ditunjukkan. Saya menghadap dia bersama Hilal Hamdi di berak meja itu. Saya lebih baik dan jadi presiden. Kalau saya mau didikte oleh partai. Konstitusi mengatakan ini sistem presidensial, artinya saya, kata Gus Dur. Ya jatuh. Di urut-urutannya jatuh aja. Nggak mau kompromi. Itu dia. Sangat ini ya. Ingatannya juga kuat. Kan waktu saya jadi Menhan itu ada kerusuhan di Aceh ya. Pemberontakan gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka, ya. Masif sekali. Mau berontak minta merdeka apalah. Wah ini gimana nih keamanan kan. Saya telepon Gus Dur. Gus Dur waktu itu sedang Singapura. Gus ini di Aceh gawat ini. Apa? Ada demo besar-besaran Gus. Ribuan orang mengepung Masjid Baitur Rahman minta Gus Dur turun gitu. Apa katanya. Udah ini telepon orang ini aja. Yang mengagumkan bagi saya itu bukan soal dia meremehkan demo itu. Hafal nomor telepon, dia kan enggak bisa ngelihat. Ini namanya ini namanya hafal luar kepala dia. Pak Mahfud menyaksikan itu. Loh, saya yang nerima. Sehingga saya telepon orang-orang tuh di Aceh gimana? Hafal dia nomor teleponnya. Orang-orang itu kalau tentara sih saya bisa cari. Ya. Nomornya kalau pejabat cari. Orang-orang tokoh masyarakat Aceh. Ini nomor teleponnya. Yang pegang teleponnya ini. Hafal dia banyak sekali. Nah, itu kata ini. Ingatannya sangat kuat Gus Dur itu. Nah sekarang tentang apa namanya, kan menterinya Gus Dur ada banyak ya Pak Luhut ya, Pak Mahfud ya. Jadi, tapi pertanyaan saya, apa yang membuat Pak Mahfud dan Pak Luhut itu menjadi berteman, menjadi bersahabat, Pak? Apakah punya pemahaman visi yang sama terhadap Gus Dur sehingga dua-duanya bisa kompak dan bisa berhubungan sampai sekarang? Apa Pak yang kira-kira? Kami tidak pernah berjanji ya dengan Pak Luhut bahwa kami akan bersatu, akan kompak gitu. Yeah. Tapi Gus Dur punya daya panggil mempersatukan saya kira. Gus Dur Karena ya, jadi idenya yang selalu dilontarkan itu ide, selalu nilai yang rasional ditunjukkan itu dan berani. Pak Luhut Iya. tentara soalnya kan. Lihat orang berani kayak gini kan seneng. Saya orang Madura seneng juga. Iya. Jadi sering Ketemu ya. Tetapi yang sebenarnya lebih akrab lagi saya dengan Pak Luhut itu sesudah Gus Dur jatuh. Nah, Orang baru jatuh kan kesepian ya. Nah, yang sering ketemu nemeni Gus Dur tuh saya dan Pak Luhut ke rumah Pak Luhut. sementara yang lain mungkin udah mulai meninggalkan gitu ya. Banyak yang meninggalkan. Banyak yang meninggalkan. Banyak. Dari Pak Luhut ini bukan karena ya Pak Luhut diperhatikan betul tuh keluarga Gus Dur. Ya Bu Sinta. Oleh beliau, Bahkan oleh Pak Luhut. ajudannya tuh Sulaiman ikut enggak ikut ya. Oh Mas Sulaiman yang Adujannya yang Gus Dur membawa itu. keretanya Gus Dur itu. Langsung begitu Gus Dur meninggal. Oh ya, ikut jadi Pak Luhut. pegawainya Pak Luhut sampai sekarang. Oh ya. Enggak merhatikan ijazah apa pokoknya mau kerja sama Mas saya. Sulaiman ikut saya Pak, ingat saya Pak. Ingat kan? Yang selalu membawa Iya. kursi ke ininya Gus Dur. Ya sangat kepada keluarga Gus Dur. Kalau saya cerita ke Pak Luhut ya terima kasih kita dibesarkan oleh Gus Dur kan gitu ceritanya. Saya juga sama kan diangkat secara tiba-tiba dan dengan tulus tanpa nego-nego uang tanpa apa gitu langsung ditunjuk pokoknya kamu di situ gitu. Ketika ditanya saya tugas apa Gus? Loh
Saya juga nggak tahu, kata Gus Dur. Saya juga nggak tahu. Kamu kan profesor, masa tanya ke saya, katanya. Loh Gus, saya nggak punya pengalaman di sini. Loh, saya juga jadi presiden nggak punya pengalaman. Ketika itu jadul langsung ngetop gitu aja kok repot gitu Pak ya. Iya Pak Luhut ya. Jadi Pak Luhut ada tawaran untuk meninggalkan Gus Dur juga? Ya, ada cerita ya gimana, sama Pak? seperti Pak Ya, Pak. Mahfud. Tapi saya bilang ya sama yang bersangkutan, saya bilang yang ngangkat saya kan Gus Dur gitu. Iya. Dan yang naikin pangkat saya Gus Dur. Lah yang beri kesempatan saya ini semua jadi terhormat kan Gus Dur. Masa nanti saya tulis di buku saya kok itu. Kapalnya ini mau karam begini, saya loncat dari kapalnya. Nanti orang bilang apa sama anak cucu saya? Kakekmu tuh nggak tahu budi, nggak tahu kesetiaan, taunya mau enak aja gitu. Jadi saya bilang saya enggak akan meninggalkan Gus Dur. Biarlah sama-sama karam, nggak apa-apa lah gitu. Pak Luhut bilang gitu. Ya, terus ini yang senior saya juga. Dia bilang, tapi Hud, begini, saya bilang, nggak apa-apalah Bang, saya bilang. Ya, kalau karam, tapi saya bayangin Bang, nanti orang-orang bilang ke anak cucu saya, kakek kamu tuh rumahnya pengkhianat itu, hanya tahu mau enak aja gitu. Kan nggak bagus gitu. Dan saya kan prajurit Kopassus. Iya. Jadi masa saya keadaan yang begini saya tinggalkan atasan saya. Kan sampai hari ini atasan saya masih. Ya, kan baru dia diturunkan besoknya. Jadi sebenarnya seperti ini pembelajaran saya terus terang sedih. Beliau turunkan karena saya pikir apa sih salahnya gitu. Karena proses diturunkan itu kayak Pak Mahfud juga suka ketemu, saya juga bicara dan juga bujuk Gus Dur supaya mau kompromi lah sama DPR itu gitu. Apa itu taman kanak-kanak Pak Luhut? Pokoknya enggak, saya enggak mau, saya presiden biasa, gitu. Pak, ya, pada Enggak mau. Tuhan. Kita lawan gitu loh. lawan. Wah, saya bilang sih, janganlah Gus gitu. Ya, tapi ya itulah cerita. Berani meninggalkan gelanggang, Iya. sungguh pun konstitusi, Iya. demi mengamankan konstitusi Pak ya. Ya akhirnya beliau turun ya, tapi saya tetap setia pada ya Gus Dur sebagai bekas atasan saya setelah itu. Saya pikir kan si Sulaiman itu kan yang megang tasnya Ya, Gus Dur segala betul. macam. Betul, yang dampingi, yang Ya, dorong. jadi kan saya tanya Sulaiman, ya kan saya tanya sama Man, Gus Dur ada uangnya nggak ada? Pak Menteri nggak ada lagi uangnya, tinggal 20 juta atau berapa gitu. Jadi gimana? Ya nggak ada gitu loh. Luar biasa. Jadi orang bilang apa Gus Dur, ya mungkin ada orang ngasih dia duit, tapi dia nggak tahu dia kasih karena betul itu. Saya kira ada ngasih duit, tapi dia bilang, Pak Luhut, ini kan yang datang ke saya banyak nih kiai-kiai kampung. Lah itu kan kalau di budaya kami kan mesti disangonin pulang gitu. Ya, situlah saya tahu budaya ini kan budaya ini. Betul. Budaya dalam konteks jangan dilihat dari sisi negatif, bisa aja dilihat sisi negatif. Tapi saya pikir budaya kebersamaan yang dikasih juga enggak ya banyak-banyak ya memang ya budayanya aja. Ongkos pulang dari kiai-kiai kampung. Bisyarah namanya Pak itu Pak. Kalau di NU namanya bisyarah. Bisyarah. Kalau ketemu ngasih Pemberian. gitu. Iya, Itu jadi dia bukan bilang ini suap. budaya di Pak Luhut. Makanya saya kalau saya pergi ke NU kemana-mana ya saya selalu begitu, Selalu ada, ya? ya, selalu. Makanya saya ketangkap juga waktu di Madura. Di belakang. Padahal saya ngasih sama Yang almarhum. ada videonya itu ya Pak? Ya, tapi saya Ya sebenarnya di Bangkalan ya. Bangkalan. Padahal nggak ada maksud apa-apa, terus saya sampai dipanggil Bawaslu gara-gara itu. Aduh. Tapi saya ketawa aja, udahlah niatnya. Jadi niat baik. Pak, judul segmen kita bicara ini tentang Gus Dur ini adalah persahabatan dan kesetiakawanan yang dipertemukan dan dibangun melalui perkenalan dengan Gus Dur. Jadi Gus Dur yang mempersatukan Mahfud MD dan Luhut Binsar Panjaitan. Kita lanjut Pak, yang lain berikutnya. Pak Mahfud silakan berikutnya Pak. Gus Dur tadi udah ya? Saya ngambil terdekat. Ya. Telo. Pak Luhut Luhut ketawa. tahu telo enggak Pak Luhut? Tahu lah. Tentang, Pak, Telo. ya. Jadi begini, telo ini. Gimana Pak? Ya, Telo ini punya kesan yang bagus. Iya. Dengan saya Pak Luhut dan Gus Dur. Jadi saya kalau ketemu Gus Dur itu di rumah Pak Luhut, pasti digorengkan telo yang sangat gurih, singkong bersama Singkong goreng pisang yang tidak penyek gitu tapi agak Renyah gitu sedikit ya, Pak, ya? renyah dan enak sekali. Setiap saya ke sana ini telo dan pisang goreng ini di rumah Pak Luhut. Jadi sajian utama ketika berkunjung ya? Sajian Sampai utama. hari ini tuh saya Sampai hari jadi ini, Pak. lapar Sampai hari ini 2 hari gara-gara lalu Gus ya. Dur.
Terakhir Jadi, Bapak ke tempat beliau Pak, kapan? 3 hari lalu. 3 hari lalu. Saya ke sana. Jadi saya memang musim-musim politik sejak Pilpres itu saya kirim pesan ke Pak Luhut. Pak Luhut, saya kangen ingin ketemu tapi nunggu dulu ya habis pelantikan presiden. Dia bilang. Nanti dikira saya mau ngomong apa, mau lobby apa gitu. Oke. Nah, Pak Luhut menjawab, apa urusan politik, udah kesini aja. Kita ini kan kawan, enggak ada tuh. Tapi saya Orang nggak mau curiga biarin aja curiga gitu. saya Ini enggak datang. persahabatan Baru kok ya. 3 hari lalu saya datang ke Pak Luhut. oke. Iya, ini telo. Nah ini tuh, ini Sama- apa yang tunjukin tele? Coba sama- masukin. sama goreng Ini kira-kira pisang. seperti ini nggak bayangannya nih? Nggak Pak, beda ya? Wah, lebih bagus tempat Pak Luhut. Wah, tapi jenisnya ini cuma lebih laut Pak Luhut. Jadi begini, yang saya tanya ke Pak Luhut, Gus Dur juga tanya, kok enak sekali nih Pak Luhut, siapa? Oh, jadi sejak zaman Gus Dur memang Zaman udah Gus suka? Dur, di zaman Gus Dur. Oh, oke. Si Sajian utama Muslim Abdul Rahman ya. Ya. Kalau kami kumpul tuh Wah, Gus itu Dur, sama saya, Muslim Muslim Abdul lagi. Rahman, Muslim Abdul Rahman, almarhum. Yeni gitu. Iya. Dan kadang-kala ada beberapa tambahan, tapi itu yang pokok kalau ketemu gitu. Dikasih ini, kok enak Pak Luhut? Iya ini anu Pak, Gus, pembantu saya yang masak. Sudah 30 tahun lebih ikut saya ketika Pak Waktu itu, saya Pak. jadi dandim di mana Pak? Ya, di, saya di, masih di daerah di Jawa ya, Timur ya. gitu. Ini ikut saya dan udah kalau masak gini kerasan di sini saya juga masakannya cocok dan kalau masakan gini dia yang selalu buat. Pembantu Pak Luhut. Nah itu namanya apa? Mbak Sur. Mbak Sur. Mbak Sur, Tahu oke. enggak, Mas Mbak Sur ini? Iya, gimana ceritanya Pak? Berita kemarin ya ketika Pak Luhut jadi Marinvest, saya Menko Polhukam, Iya. itu di berita pelepasan Mbak Sur sebagai pembantu Pak Luhut. Pelepasan. Dilepas resmi oleh keluarganya, anak-anaknya Pak Luhut cium tangan semua. Setelah berapa tahun Pak? Ya, Tahun 34 tahun lah ya. Oh, Tahun 2022. Dilepas. Waktu dengan Pak Luhut, Luar dengan biasa. Gus Dur itu baru diberhentikan, 2000 itu baru sekian belas tahun kali ya. Nah sekarang udah 37 tahun. Dilepas oleh keluarganya Pak Luhut. Pak Luhut. Dan anak-anaknya Pak Luhut cium tangan mengucapkan terima kasih. Orang ini mengabdi kepada saya. Gitu sementara keluarganya sendiri sudah lama menunggu, dia pensiun oleh Pak Luhut. Dan dinaikkan haji. Pak Luhut orang Kristen tapi dia disuruh Luar naik haji, biasa. Pak Luhut. Naik Itu. haji Pak berarti. Ya, Dia naik haji kan Pak? haji, Iya. haji. Mbak Sur. Nah, itu namanya Mbak Sur yang masak gini nih. Iya. Dan itu si Sulaiman suka telepon kalau Gus mau datang. Dia bilang, Pak Luhut, Gus Dur tanya, ada pisang gorengnya nggak sama singkongnya? Sama singkongnya. Gitu. Udah beres, man, tenang aja gitu. Jadi Gus Dur ya suka ini, tapi juga suka makan enak juga. Makanya gulanya terus. Segala macam makan Pak ya. Itu juga jadi masalah. pembukanya. Ya ini suka marah ngingatin saya tuh. Iya. Pak jangan bikin yang enak-enak tuh makan Gus Dur. Nah ya sudahlah. Ya, Gus Dur sama Mas Muslim almarhum ya sama Pak Mahfud lah kita. Iya. Sama Mas Muslim. Tapi begini juga ini yang ya agak mengharukan, agak membanggakan juga. Sesudah saya jadi menteri berhenti kan, saya ikut PKB. Iya. Saya ikut PKB itu kan harus berhenti sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Seharusnya kan karena Gus Dur minta saya, ya saya minta pensiun dini, lalu saya ikut Gus Dur. Nah Pak Luhut tuh tanya, tiap minggu saya akan dari Jogja Jakarta. Pak Luhut tanya, Pak Mahfud, kamu gimana biayanya? Luar biasa. Lah iya Pak, saya kan masih ngajar meskipun bukan PNS, kan guru besar tuh masih ngajar kemana. Masih cukup Pak, dan saya punya gaji yang cukup. Enggak cukup kamu. Tiap bulan saya dikirimi uang sama dia. Luar biasa. Ini untuk tiket ke Jakarta dan untuk biaya pulsa telepon. Ini Temennya Gus ini Dur. bukan sekedar bestie nih kalau udah Iya, begini. iya, nih. Pak. Ini Pak Luhut ya. Temennya Ini Gus jadi Dur. buka Gus Dur. semua lah. Enggak, ini penting. Ini waktunya dibuka justru Pak. Itu tahun Ini waktu- 2001 sampai dengan 2004. Jadi Pak Mahfud waktu itu menaungi Pak Gus Dur kemana-mana ya. Iya, Dan karena Pak Luhut, saya konsolidasi Pak Luhut habis itu partai. jadi pengusaha kalau nggak salah Pak ya. Pak Luhut pengusaha. pengusaha, Sudah oke. mulai tumbuh usahanya, jadi Baik. uangnya agak banyak dikasih ke saya. Saya tahu lah Pak Mahfud tuh enggak ada uangnya ini katanya. Dikasih tiket tiap minggu saya pulang pergi Jakarta. Sama pulsa telepon. HP waktu itu belum ada kayak sekarang, belum smartphone. Waktu itu HP biasa yang SMS lah Jadul, ya. jadul. Pak Luhut apa yang menyebabkan Bapak cinta Ntar banget? dulu, ntar sama- dulu. Oh, belum. Silakan Pak, lanjut dulu Pak Mahfud. Saya berhenti mau tahun- nanya itu nanti ke Pak Luhut. Tahun 2004. Hmm. Saya jadi anggota DPR. Saya telepon Pak Luhut, saya sekarang anggota DPR. Ya. Menurut undang-undang saya tidak boleh menerima uang di luar gaji.
termasuk dari Pak Luhut. Lu mengapa katanya? Saya kan tidak urusan suap menyuap katanya Pak Luhut. Ini teman. Mengapa? Nggak bisa, ini undang-undangnya. Berhenti waktu itu ngasih. Tapi tahun 2006, 2 tahun sudah saya di anggota DPR, Pak Luhut telepon, Pak Mahfud, kamu tuh kok saya lihat kamu sering kemana-mana, ke Medan, ke Makassar, kemana, uangnya dari mana? Kamu anggota DPR, gajinya kan sedikit katanya. Lah iya Pak, saya ngajarkan dikasih tiket Pak. Wah itu enggak cukup itu. Saya tahu di DPR tuh banyak orang main uang, kamu sendiri yang enggak mau katanya. Saya mau bantu kan, enggak bisa Pak, saya bilang. Enggak boleh, ini undang-undangnya. Terus gimana caranya saya bantu kamu? Lah kalau saya bekerja resmi di perusahaan, mesti saya bisa dapat Kata Pak Mahfud. Iya, terus Pak Luhut membentuk perusahaan namanya PT Bangun Bejana ya. Waduh luar biasa. Saya jadi komisarisnya. Jadi, dibuat perusahaan supaya Pak Mahfud tidak menyalahi Entah itu. membuat, entah membeli perusahaan orang, tapi saya diangkat komisaris, Pak Luhut Demi ngangkat bestinya dapat bisa diberikan agar saya pembulanan. bisa diberi Luar bantuan. biasa. Itu bulan November tahun 2006. Oh, masih ingat Pak? Masih ingat saya, masih ingat. Masih ada akta notarisnya. Sudah diantar akta notaris, saya komisaris utama. Ya saya tiap bulan rapat lah, karena kerja kan. Dan yang nganteri uang kepada saya atau ngirim lewat bank itu si Mbak Uli. Yang sekarang Uli Ketua putrinya Kartika beliau. Persit ya. Ketua istri Iya, saat ini Mbak Uli. istrinya makanya- Pak Maruli. Iya, Istrinya iya, Pak iya, Maruli. iya, iya, Itu iya, yang, Pak Mahfud uangnya sudah transfer. Pak Mahfud, Wah, ayo luar makan biasa. bersama nih gajinya gitu. Tiap Jadi bulan. Pak Luhut dan anak-anaknya berarti yang Iya, yang care iya dengan- Pak. Lalu gini, kalau rapat kan biasa ceplas tuh. Kamu jangan main-main ya. Pak Mahfud nih, saudara saya, gajinya jangan sampai telat gitu. Jadi ingatkan gitu, Pak Luhut. Pak Luhut ini bukan sekedar persahabatan Pak, ini bukan sekedar pertemanan. Ini Satu asli. lagi. Nah, apa lagi Pak? Sesudah. Saya nunggu Pak Luhut nanti menjelaskan. Iya, nanti itu jelas. kenapa begitu cintanya ke Pak Mahfud? Ya. Sesudah itu kan saya jadi ketua MK. Ya. Saya telepon Pak Luhut, Pak. Sekarang saya tidak boleh menerima uang meskipun saya di perusahaan tidak boleh kalau hakim MK. Kalau Udah DPR jadi hakim boleh. MK ya. Ya. Saya mengundurkan diri dari perusahaan Bapak. Nggak bisa kata Pak Luhut. Saya kan tidak ada perkara di MK, urusannya sama MK Luar katanya. biasa. Pokoknya terus. Tapi pada akhirnya saya tetap mengundurkan diri. Nah sejak itu saya berhenti dari apa namanya bantuan-bantuan Pak Luhut secara langsung kayak gitu. Karena saya disiplin aturan, saya tidak boleh nerima. Kalau saya nerima diam-diam kan gampang kan. Datang aja kan Pak Luhut kan. Iya. Tapi saya aturannya tidak boleh kok gitu. Jadi, Nah. ya. Jadi Pak Luhut, terlepas bahwa Pak Mahfud itu miskin Pak, gitu. Tapi maksud saya, Cukup lah, ada bantuannya miskin. ini agak berlebihan Pak. Apa yang mendorong Pak Iya. Luhut sampai sebegitunya memperhatikan sahabat sejati ya, ini? Sebenarnya ya Pak Mahfud memang, ya gimana, Gus Dur itu sama Pak Mahfud kan sayang banget. Gitu. Dan saya merasa kami sering bersama-sama, juga dengan Gus Dur, ya saya waktu itu perusahaan saya kan bagus banget ya. Ya, setelah Jadi, Bapak Dani ya, jadi bisnis berhenti, ya. jadi ya wong saya nggak miskin juga kalau ngasih duit segitu dalam hati saya, kalau ya bagi-bagi aja. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya juga, kita tuh kalau bisa berbagi bahagia dengan orang lain. Jadi jangan kita mau nikmatin sendiri. Ya, yang saya kasih sama Pak Mahfud juga apa sih, nggak ada nilainya juga sih, kecil menurut saya ya. Ya, Walaupun yang dibantu sangat merasa ya, terbantu. ya, tapi kami jadi teman aja, jadi gimana ya? Ya, nggak selalu juga kita sama pikirannya. Ya. Ya, istri saya juga senang sama keluarganya Pak Mahfud. Ya, saya cerita, bantuin aja Pak kalau bisa, gitu. Ya, terus saya punya prinsip sih, bantu orang kenapa sih kalau kita juga nggak rugi. Ya. Dan kalau bisa, dan kalau kita mampu. Karena saya selalu bilang sama teman-teman saya, doa terbaik itu buat baik. Ya. Ya nggak usah kita berdoa banyak-banyak ke gereja begini, tapi kelakuan kita nggak benar, nggak bantu orang buat apa? Ya, saya selalu, itu prinsip buat saya. Jadi saya bilang kalau saya bisa, apalagi saya dikasih, ini kan rezeki yang dikasih ini semua kan bukan maunya kita. Maunya Tuhan itu, maunya alam ini kan. Lah, saya malah bantu Pak Mahfud, bantu teman-teman itu malah tambah banyak uang saya. Oh, luar Jadi biasa. saya nggak merasa Jadi ada. berkah itu istilahnya Pak ya. Ya, bantuannya jadi menjadi saya berkah. pikir apa poinnya, saya nggak pernah merasa, dan saya nggak ingat itu. Saya nggak pernah ingat juga saya bantu-bantu Pak Mahfud. Ada kalau Pak Mahfud itu cerita, ya Pak Luhut saya ini kantor mau sewa gini-gini gitu. Ya. Jadi sewakan kantor Yang di sini. kantor kita ini. Terus saya baru bilang, tahu saya Pak. Iya, kantor bagus itu. Kantor Pak. bagus itu dari Saya Pak waktu Luhut. itu saya tanya berapa, beres Pak Mahfud, tenang aja nanti kita sewain lah, gampang gitu.
Tapi saya nggak pernah ada sama Pak Mahfud ya nggak pernah. Ya. Ya kita berteman aja sama, dan itu saya kira saya bukan dengan Pak Mahfud aja, ada teman-teman lain yang saya bisa Yang lain bantu. juga, Pak, ya. Ya kadang-kadang banyak kan yang kita tuh kadang-kadang nggak bersyukur ya, bahwa kita tuh dikasih sehat, Betul. dikasih rezeki banyak, bawa sharing gitu sama orang lain yang susah. Kan banyak teman kita yang susah. Iya ya. Ya, Waktu jadi- itu ya Pak, itu para jenderal-jenderal pensiunan yang Senior-seniornya setengah Pak Mahfud, nganggur itu Pak Luhut. kerja di mata Pak Luhut lah, dikasih uang Pak Luhut. Kan pensiunan tentara pensiunnya kecil kan, jadi mereka Presiden tentara tuh jalan tuh kan cuma 4 juta. Iya. Ya, Pak Luhut kurang dikasih. 4 juta. Jadi ya dikasih ya dipasang sebagai komisaris ini swasta ya, bukan komisaris itu Ya. perusahaannya Pak Luhut. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ini asik betul ini. ada dua lagi Pak Mahfud, silakan Pak. Pak Luhut boleh. Nanti, Pak. Beda tetapi kompak. Kira-kira begini maksudnya nih Pak. Pak Luhut itu kan backgroundnya militer, Pak ya. Pak Mahfud sipil. Ya. Lalu secara kultur juga apa namanya Batak Protestan, ini Madura santri. Apa namanya Pak Luhut orangnya tegas, ya, komando gitu ya. Pak Mahfud itu besar di iklim akademik yang bisa berbeda pendapat apapun. Kenapa bisa ketemu kimiawinya, Pak? Di titik mana itu bisa ketemu? Beda tetapi jadi kompak. Itu perlu, Pak. Perlu ada inspirasi yang perlu kita dapatkan. Siapa? Pak Mahfud atau Pak Luhut dulu? Iya. Pak Mahfud. Ya itu karena kami punya idealisme yang sama tentang Indonesia itu. Idealisme yang sama tentang Yang Indonesia. dibangun oleh Gus Dur tuh. Kita Oke, harus lagi-lagi balik kepada tokoh ya, yang sama kita dimiliki. harus jaga Indonesia ini. Oke. Kita tidak boleh mengambil sesuatu dari Indonesia secara berlebihan, tapi kita harus memberi banyak ke Indonesia karena Indonesia ini sudah memberi berkah kepada kita. Sehingga dia arahannya Gus Dur itu jaga Indonesia sebagai negara Pancasila yang penuh toleran, kebersatuan, dan terus berjuang tegakkan hukum, berantas korupsi. Itu yang selalu dikatakan oleh Gus Dur. Kami bertemu di situ Jadi sebenarnya. penting memang figur Dengan- yang satu untuk bersama-sama Oh, memberikan iya. nilai, Pak ya. Iya, jadi Punya- kami selalu punya kalau ini yang ada sama. masalah-masalah yang di luar ribut, kadang-kala kami bertiga ngobrol, ini masalahnya apa? Dan gitu kan. iya. Lalu terus kami berteman di situ. Meskipun tentu kalau yang terakhir di kabinet Pak Jokowi, saya tandem dengan Pak dalam banyak hal tandem. Ketemu Dengan Pak lah. Luhut. Apa yang Menko Polhukam dan Menko Marves. Iya, saya sering rapat di rumah Pak Luhut, Ya. di kantor Pak Luhut sering rapat Tempat Polhukam. lebih mudah saya dengan Menko yang ini. Saya telepon, saya ke sana gitu. Karena ada kadangkala masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu Menko. Pernah suatu saat, ya, saya nangkap 2 kapal penyelundup minyak dari Iran dan dari Panama. Tangkap sudah oleh Bakamla, ada bukti penjual pelemparan minyak kotor, perusakan lingkungan, ada senjata api di dalam, tangkap oleh Bakamla. Nah tiba-tiba nih kan laut ini diurus oleh banyak institusi, ada Polairut, polisi, ada angkatan laut, ada bea cukai, Ada perhubungan, ada betul. KKP, Ada semuanya banyak sekali. ngurus. Betul. Nah ketika ini ditangkap, gitu, ternyata tidak kompak. Ada yang bilang ini pelanggaran pidana, ada tidak. Waktunya sudah hampir habis. Ketika rapat dengan, ya Pak pelanggaran pidana, tapi tidak jalan kan. Masing-masing ketika perhubungan jalan, bea cukai tidak mau. Ya. Ketika ini jalan, ini tidak mau. Akhirnya saya rapat Pak Luhut, ini soal laut. Ini sulit sekali nih, orang sudah menyelundup gitu, tidak boleh ditangkap loh. Oleh siapa katanya? Ini. Semuanya ini tidak ada yang lingkungan hidup bilang ini bukan pencemaran lingkungan hidup katanya. Belum diteliti di laboratorium. Polisi bilang itu bukan senjata api ilegal karena kapal memang boleh bawa senjata api. Itu bukan macam-macam lah, bukan semua gitu. Akhirnya udah rapat ke tempat saya, Pak Luhut, kumpulkan semua itu, angkatan laut, Polri, perhubungan. Pak Luhut hadir di tempat Bapak. Lalu hadir, saya cerita ini harus ditangkap. Pak Luhut bilang, kamu jangan macam-macam ya kepada Republik ini. Tangkap sesuai dengan kebijakan Menko Polhukam. Tangkap. Kalau enggak, Kalau bukan karena tandem pertemanan itu. iya, menjadi- akhirnya masuk dihukum penjara orangnya. Dihukum penjara, dua nakoda kapal ini dihukum. Didenda sekian miliar, tapi kemudian Menteri Luar Negeri yang datang minta maaf, udah dipulangkan, semua denda kami bayar, penjaranya dianggap selesai pulang. Gitu. Pak Luhut ada cerita tentang itu Pak? Tentang bagaimana menjadi mitranya Pak Mahfud,
di pemerintahan, bagaimana saling backup, saling support? Ya, saya lihat idealisme Pak Mahfud ya memang bagus, orang yang lurus, yang ingin berbuat bagus buat Republik, ya kenapa tidak gitu. Iya. Ya, saya kan pernah Menko Polhukam juga, jadi Betul. saya rasakan gimana pekerjaan di situ. Jadi kami suka telepon-teleponan, ya menyelesaikan banyak masalah. Karena Republik ini kan banyak sekali masalahnya. Iya. Orang gampang kritik, tapi kalau dia di dalam juga kadang-kadang berhenti sendiri juga. Kan jalan-jalan. Oh kayak gini toh gitu ya. Kalau kebagian diam juga. Jadi Tapi ya, soal hukum Pak Luhut ikut saya terus. Oke. Jadi beberapa kali masalah di kantornya itu perdebatan masalah hukum. Misalnya soal sawit, soal macam-macam lah. Kan biasanya kalau sudah ketemu dipanggil KPK, Polri, Kejaksaan, Perhubungan, semua menteri dipanggil. Lalu ada konsep begini, gimana nih Pak Mahfud hukumnya? Padahal sudah ada keputusan. Pak itu salah loh. Ini yang ini boleh terus, ini soal sawit, tapi yang ini harus terus nih proses hukum. Diskusi berdua dengan Pak Luhut? Enggak, di depan Oh, di forum. depan orang, Pak oke. Luhut bilang, ini Menko Polhukam sudah bilang gitu, laksanakan. Selesai. Oh. Jadi kalau hukum itu Pak Mahfud, beliau bilang, di depan sidang itu. Kita yang di luar itu nggak tahu itu ternyata seperti itu di dalam pemerintahan, bahwa masing-masing punya tugas, tapi ada hal-hal karena kedekatan Bapak sama prinsip sehingga memudahkan pekerjaan. ya banyak. Banyak. Ya, Soal Bisa hubungan apa- luar apa yang negeri lain? banyak. banyak. Soal Laut Cina Selatan apa kami rapat malam dengan Pak Luhut. Kalau Pak Luhut merasa pernah kasus seperti itu juga, misalnya Bapak Ya merasa banyak terbantu? dengan Pak Mahfud saya kira banyak sekali. Itu kan mengenai fair flight information, Ya, oke. mengenai ekstradisi, mengenai DCA. Fair yang Singapura berarti, Pak, ya? Saya selalu karena saya masalah hukum itu sangat hati-hati. Jadi kita mesti tanya ahlinya. Ya. Ya ahlinya Pak Mahfud, ada di kantor saya Pak Lambok. Tanya dia, ini gimana sih sejarahnya undang-undang begini-gini. Tapi officially kan Pak Mahfud, ya saya undang Pak Mahfud. Ya, seperti kelapa sawit yang dicerita Pak Mahfud. Ya. Itu sampai sekarang oleh Presiden Prabowo kan dipakai jadi landasan untuk mengambil langkah-langkah. Oh, oke. Ya, Oke, yang pendapatan lain yang bisa Ya, dihasilkan dari ya. situ, Pak ya. Sekarang bicara Karena perekonomian efisiensi, negara, bicara apa itu semua sekarang menjadi polisinya Presiden Prabowo, dan menurut saya sih ya sangat benar. Kita harus membangun ekosistem yang bersih, tidak bisa hanya pakai slogan-slogan aja. Fakta integritas itu tidak main itu. Jadi kita bangunlah ekosistemnya supaya orang nggak bisa korupsi atau terkurangin untuk korupsi itu. Ya seperti e-katalog, seperti Simbara, kelapa sawit, Simbara, nikel dan seterusnya. Dan sekarang kita bikin government teknologi. Sebenarnya pada dasarnya itu bagaimana kita mau nggak gitu. Nah, saya banyak bekerja dengan Pak Mahfud untuk itu. Ya, tapi kalau kita mau nyari salah orang, ya banyak aja. Ya, nanti kau di sorga aja kalau nggak mau cari dia salah lagi. Jadi ya sudah, kita harus bisa memilah-milahkan lah dengan Ya. arif mana yang yang ini memang keterlaluan gitu. Karena kalau kita urut ke belakang ya banyak salah kita juga, otonomi daerah misalnya itu kan juga banyak menimbulkan masalah waktu Ya, itu. ya. Jadi kebebasan yang berlebihan di bawah, mereka bikin peraturan yang satu sama lain tumpang tindih. Sekarang mulai tertib, peraturan-peraturan itu tumpang tindih. Tumpang tindih sebelumnya. Jadi kita harus harmonisasi lagi tuh. Dan itu memerlukan keberanian juga untuk membuat keputusan-keputusan itu. Keberanian, Pak ya, tidak semata-mata kecermatan Ya, tapi keberanian ya juga. keberanian, kecermatan juga. Jangan nggak bisa juga kita berani tapi nggak cermat. Jadi itu menurut saya penting. Nah, ya kalau nggak begitu nggak akan selesai-selesai kita. Ya, saya pikir Pak Mahfud jadi tempat saya juga tanya soal hukum. Ya. Benar nggak ini gitu. Ya, di samping kantor saya ada Pak Lambok tadi. Jadi saya kira kalau kita kompak, kita beda pendapat boleh-boleh aja. Ya. Dan itu saya kira suatu hal yang yang umum, itu nggak akan perlu dipersoalkan. Ya. Kita kakak beradik aja bisa beda pendapat. Tapi jangan jadi musuhan, jangan jadi dendam. Itu saya kira juga nggak bagus. Ya, Gus Dur itu kan ya segitu juga. Dia mana pernah marah sama orang lama-lama, saya lihat. Ya. Tidak pernah itu, kalau setahu saya ya. Dia ngomel-ngomel kadang-kadang. selesai gitu Ya udah selesai. Ya kami setelah beliau pensiun ya dia suka marah-marah juga sih kadang-kadang. Kalau kami lagi makan sama Pak Mahfud sama almarhum ya Muslim Abdurrahman. Ya kita banyak juga cerita dongeng-dongeng sana sini. Tapi saya belajar banyak dengan Gus Dur dan ya dengan Pak Mahfud, kita berteman. Ya kemarin kita beda di situ, ya sudah. Saya Ya. bilang Pak Mahfud,
Pak Mahfud telepon Pak Luhut ketemu, naik sini, urusan apa? Ya, kita kan teman ya. Kemarin kita beda ya sudahlah. Ya, soal beda kan, pernah kan Pak Mahfud dan Pak Luhut itu mungkin tidak dalam satu perahu politik gitu. Nah, saya dengar pernah cerita waktu itu ketika Pak Luhut di dalam pemerintahan, Pak Mahfud di luar pemerintahan, Pak Luhut datang, menurut cerita yang saya dengar dari Pak Mahfud, menawarkan jabatan penting Menko Polhukam kepada Pak Mahfud. Gimana ceritanya Pak Mahfud? Jadi waktu itu habis saya kan dulu kan pendukung Pak Prabowo, ketua timnya. Ketua timnya, tim sesnya Pak Prabowo. Terpilih kemudian Pak Jokowi. Ya. Nah, sesudah itu saya menjalin lagi hubungan Pak Luhut, ini sudah pemilu udah selesai, yuk kita ketemu. Lanjut lagi Ya, pertemanan. waktu itu masih bicara ringan-ringan gitu, Pak Mahfud bantulah pemerintahan ini waktu itu. Tapi enggak lah Pak Luhut, saya kan kurang etis. Sudah itu, sudah beliau di dalam KSP itu panggil saya. Itu berarti awal-awal periodenya Pak Awal Jokowi, periode Pak, ya? kira-kira baru 8 bulan gitu. 8 bulan Pak Jokowi. Mahfud kayaknya Presiden mau mengganti Menko Polhukam. Ketika itu Menko Polhukamnya Pak Pak Tejo Tejo. Edi. Ya. Untuk lebih efektif. Ini diskusi-diskusi kami, calonnya Pak Mahfud dan Pak Fahrul Rozi, yang sudah disebut di dalam timnya Pak Luhut yang akan disampaikan ke Presiden Jokowi itu. Saya bilang, Pak Luhut, saya ini kan ketua timnya Pak Prabowo, masa saya ke situ? Enggak lah, sebaiknya yang lain dulu gitu. Ya tentu saya tidak tahu apakah dengan Pak Jokowi sudah dibicarakan waktu itu, tapi biasanya kalau sudah lewat Pak Luhut, lewat Pak Pratikno itu kan A1 itu. Waktu itu kan. Saya bilang, barang Luhut, jadi sudah itu ya, tinggal menunggu kesetiaan Pak Mahfud aja. Saya enggak lah saya terus. Habis itu Pak Luhut, berapa saat kamu enggak mau jabatan itu, Pak Luhut? Waktu itu ya, yang kemudian jadi Menko-nya Pak Luhut, dari KSP pindah ke sana. Kamu enggak mau jabatan itu, kamu jadi komisaris ya, katanya. Luar biasa. Tawaran lain lagi datang. Saya tidak tahu apa komisaris di tempat Pak Luhut apa di BUMN, tapi beliau powerful saat itu. Kamu jadi komisaris lah, milih kamu jadi komisaris apa? Pak Luhut, saya ini bukan pengusaha, nanti malah saya jadi komisarisnya kacau katanya. Iya. Jadi komisaris. Mahfud nolak lagi? Iya, nolak waktu itu. Ya ini sudah zaman Pak Jokowi. Padahal Bapak udah nggak di pemerintahan kan sebenarnya. Kalau saya di luar menjabat pemerintahan. itu kan nggak secara hukum nggak masalah dong. Lalu waktu Pak Luhut ini yang mungkin banyak orang tidak tahu. Waktu Pak Luhut Menko Polhukam itu dia gagaslah dibentuknya UKP PIP, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Negara. Itu yang sekarang jadi BPIP. Itu depan Pak Luhut. Karena dia berpikir Pak Mahfud ini harus kerja gitu. Luar biasa. Tapi saya bilang saya tidak mau di pemerintahan. Jadi gitu cerita lahirnya BPIP, Pak? Iya, Dari kantor Itu Menko kantor Polhukam. saya itu sama Pak Mahfud itu. Safi Ma'arif, Masa Magnis Suteno, Yudi Latif, saya di kantor Pak Luhut. Kalau urusan ideologi saya mau. Ya, kita kan lihat P4 dulu. Iya. P4 dulu. Jadi saya bilang Pak Mahfud, kenapa nggak kita usulin ke Gus Dur, ke Pak Jokowi. Ya itulah kan digodok Pak Mahfud, ada Pak Magnis Suseno, Pak Safi Ma'arif. Safi Ma'arif. Yudi Latif, anak muda yang kita tokohkan. Yang Yudi Latif itu sebenarnya Pak Mahfud yang bawa itu yang hebat. Ini yang hebat Pak, saya bilang. Dengan Pak Taufik Kemas, dengan Bu Mega ini cocok. Waktu itu alasan Pak Mahfud, kalau masuk di eksekutif tidak etis, tapi kalau untuk urusan ideologi Bapak kan, mau. Artinya saya petugas negara, petugas bukan negara. Petugas pemerintah. Kan gitu kan, beda kan. Meskipun orang sulit membedakan, bagi saya beda. Ini ideologi itu untuk siapa saja. Jadi embrio BPIP itu di kantor Pak Mahfud ya? Di kantor Pak Luhut. Waktu itu ya? Nah, Pak Luhut pindah ke kantor Merves itu digarap di sana penyelesaiannya. Peraturannya itu saya, Pak Lambo, Pak Luhut, gini. Jadilah UKP PIP itu. Tapi kemudian ketika kita milih Bu Mega usul lebih baik badan namanya. Kalau karena UKP itu presiden berhenti ya berhenti gitu kan. Unit kerja presiden itu harus diganti. Kalau ini harus melembaga, namanya badan gitu. Nah itu sebenarnya lahirnya dari sana, gitu. Ketika ya tentu lalu banyak variasi yang menambahi, tapi inti BPIP itu lahir dari kantor. Dari situ. Luar biasa. Ketika kami mau sama-sama memberi peran terhadap negara ini. Ada cerita tentang itu Pak Luhut? Ya saya kira yang dibilang Pak Mahfud udah betul sekali. Ya gitu ya. Ya kita lihat P4 itu kan bagus sebenarnya. Jadi ya kita coba hidupkan lagi, tapi dalam konteks lebih ya kontekstual gitu. Dan Besti kebetulan bisa menggarap itu kira-kira gitu ya. Gitu. Terus
Yudi Latif waktu itu yang Mas sangat Yudi, anu ya. ya. Yang paling aktif Yudi Latif. Kalau kita sih Sebagai anak mungkin muda. seminggu sekali dipanggil untuk diskusi. Yang sehari-harinya Yudi Latif dan Pak Lut. Karena saya juga dengan Pak Mahfud tuh, kita juga sebenarnya yang sama-sama mikirin mengenai apa undang-undang Cipta Kerja itu. Nah, Omnibus Law. Omnibus Law Cipta Omnibus Law di sini Pak. Yang Jalil. Pak Sofian Jalil sebenarnya. Jadi Pak Sofian Jalil Iya. ini istilah Omnibus Law ini kita tidak familiar kan. Apa? Terus dia bilang ada di Amerika Omnibus Law, itu satu undang-undang merangkum berbagai macam undang-undang. Karena kalau satu-satu direvisi, kapan selesainya? Kapan selesai? Ya. Ya, lalu kemudian dikembangkan. Jadi begini, ingat ya Pak Lut, saya ingatkan ya. Jadi waktu itu kan Pak Jokowi itu habis dari Tanjung Priok. Dia marah kenapa? Dwelling time. Dwelling time-nya Oke, kok ingat. lama sekali, Iya, kok iya, sampai iya. 8 hari, 7 hari. Iya. Apa tidak bisa 2 hari atau 3 hari? Lalu Pak Darmin Nasution, bisa Pak, kami atur. Ternyata sampai berbulan-bulan tidak bisa. Diskusi di tempat Pak Lut, apa masalahnya? Masalahnya kalau diselesaikan di Bea Cukai, nanti di anu belum selesai, di intelijen belum, di kehakiman belum, di KKP belum. Jadi semuanya jadi lama gitu. Terus gimana kata Pak Luhut? Waktu itu saya ingat yang dipanggil Pak Luhut itu Pak Jimli, saya dan Umar Senwaji. Andirato Umar Senwaji. Andrianto sana. Ya. Dibuat aja Pak satu pintu undang-undang. Kami usul begitu. Itu Omnibus Law itu. Bisa kata Pak Luhut. Lebih bisa banyak kok undang-undang. Jadi undang ini dicabut bagiannya, ini bagiannya cabut, jadi satu pintu. Bisa Pak. Nah terus itu bergulir Omnibus Law itu. Semula untuk laut. Ya, Tapi untuk kemudian tadi. untuk cipta kerja seluruhnya berkembang. Ya itulah dengan Pak Mahfud kita dalamin dan kemudian digulirkanlah Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dan sebenarnya sekarang kalau mau dibikin Omnibus Law lagi karena masih banyak, karena Presiden Prabowo ini kan jelas sekarang maunya lebih Banyak kencang yang gitu ya. yang diperbaiki, ya. Ya, jadi saya juga usulin. Kemarin dia ngomong kan, beliau ngomong di mana di dekat Bogor ini Ya, di Sentul, Pak. Sentul. Iya. Ya kalau saya perlu dekret, saya mau perlu Perpu atau perubahan, saya akan lakukan supaya membawa efisiensi. Itu saya kira kan message yang sangat jelas ya. Dan itu saya pikir ya perlu kita lakukan lagi nanti pendalaman mengenai mana-mana yang tidak harmonis gitu. Karena waktu dibuat zaman Anda misalnya undang-undang ini atau PMK ini memang cocok. Ya. Tapi zaman sekarang setelah 10 tahun, 15 tahun atau mungkin 20 tahun udah nggak jalan malah menghambat. Ya perlulah diperbaiki, diharmonisasi, dan itu harus ada keberanian. Sepanjang tidak ada konflik of interest. Makanya saya selalu bilang jangan ada orang yang toxic itu. Maksud saya itu. Jadi makanya saya dorong tadi e-katalog. E-katalog ini kan membawa perubahan yang orang nggak banyak sadar loh. Sekarang tuh semua belanja pemerintah sudah 80% sekarang melalui e-katalog. Mana ada yang OTT lagi? Kan tidak ada. Ya. Saya bilang OTT kampungan ada yang marah. Padahal jangan lupa yang membuat e-katalog itu ikut juga dari direktur pencegahan dari KPK. Orang terus main marah aja. Dia masih gaya dulu, senang ada drama-drama penangkapan 50 juta. Ini sekarang menghemat ratusan triliun loh. Penyelamatan negara, Ya. Pak, uang negara. Sekarang itu 40% kita bisa lakukan. Tapi kita masih nemukan kelemahannya. Terus perbaikin. Jadi yang dibangun adalah ekosistemnya. Jadi hukum dengan tadi sistem teknologi yang bagus. Nah, itu sekarang sedang berjalan. Dan saya pikir apa yang disampaikan Presiden Prabowo di Sentul kemarin itu sangat doable. Sangat doable. Jadi negara yang kaya gini, hasilnya itu harus ada dalam negeri kita. Sekarang mana pernah cadangan devisa kita 151 billion dolar. Sekarang ini kan. Dan ini angka terus Selalu akan stabil naik. Pak, ya. Ya bahwa kita Stabil masih ada masalah di sana sini ya pastilah. Jadi kalau kita mau segera saya kira ya kita semua harus kompak. Makanya kalau kita beda, tadi Pak Mahfud udah bilang, ya kita beda masa terus-terusan beda. Ya. Masa kita kalau kemarin berseberangan terus-terusan berseberangan, Presiden Prabowo kan gitu juga, semua kan dirangkul, ditemenin. Tapi jangan dendam. Jangan dendam, itu yang saya lihat kadang-kadang ada teman-teman tuh masih ingat, oh begini, apa sih emang lu aja yang benar. Coba kamu juga salah, gimana? Kan bisa jadi. Atau semua yang di langit ini ada waktunya di jalan. Ya. Semua ada waktunya. Jadi dulu lu berkuasa betul, tapi sekarang waktunya sudah mulai fading away. Saya merasa, saya udah 77 tahun. Saya harus 77 about tahun, time. Pak, Ya. ya. Jadi kita kadang-kadang yang ini merasa bahwa aku yang bikin kau. Lantas kau harus turut terus sama aku. Ya, nggak bisa begitu dong. Jangan pernah begitu. Nggak pernah berpikir begitu. Akhirnya kita jadi musuhan.
Padahal membangun negara ini nggak bisa musuhan, berkawan. Saya lihat Presiden Prabowo, dia bilang sama saya, dia bilang, Bang, ngapain kita bermusuhan, Bang, gitu. Terangkul aja semua. Dan saya lihat bagus. Dan spirit itu saya pikir yang harus kita kembangkan di Republik ini. Ya, pertemanan, persahabatan. Kita beda boleh ngomong baik-baik. Saya dengan Pak Mahfud, ya kami beda waktu kemarin Pilpres. Sekarang kita duduk lagi makan goreng pisang, beliau, saya bilang, Pak. Ini contoh yang luar biasa nih Pak. Ya, Pak Mahfud kemarin masih mau datang ke rumah saya berapa hari yang lalu lah ya. Dia bilang gini, Pak, urusannya apa? Saya bilang. Ini Pak masih politik, Kau sandain. datang saja, Kalau nggak ada urusan politik, kesini aja. Makan goreng pisang kita masih kong. Telo udah nunggu gitu Pak ya. Satu lagi Pak, netizen nih. Saya buka aja nih. Semir rambut. Semir rambut. Ini netizen ini Pak, mintanya. Biasa julid-julidnya netizen. Jadi apa yang membuat Pak Mahfud dan Pak Luhut itu ya tetap kinclong? On point istilahnya, Pak rambutnya tuh tetap bersih, rapi, hitam itu apa Pak? Semirnya kayak apa? Semir dong, pakai semir. Pakai semir, Pak. Ya, pakai semir dulu. Saya pakai semir biasanya ya sebulan sekali gitu ya. Oh, sebulan sekali? Ya dulu. Nah, sekarang sudah bisa di rumah kan banyak yang dari sampo sekarang. Semir itu bisa pakai sendiri kan. Sambil sampo saya disemir juga. Ambil ini, nunggu 5 menit, bila sudah hitam lagi. Terus terang, orang itu ada kalau kepalanya itu kalau rambutnya tidak putih, kepalanya botak. Iya, Ya iya, kan? iya. Kalau kepalanya tidak botak, Rambutnya yang putih. iya, ya gitu kan. Nah, saya tidak botak nih sampai sekarang. Iya, Itu iya, Pak iya. Luhut tidak botak. Itu makanya Pak. Tapi rambutnya Iya. putih sebenarnya ini Putih, disemir. Tapi karena semir. Iya, sekarang sering disemir. Pak Luhut enggak? Biar kelihatan Semir lah. kinclong. Sebulan sekali atau model Pak Mahfud sambil sampo juga? 3 minggu, 20 hari lah. 25 hari ya. Ada juga tuh bikin tag saya di Instagram saya. Dia bilang, Opung, semir rambutnya, katanya. Waduh, diliatin juga rambutku ini. Julid Pak itu namanya, netizen. Makanya kita kasih pertanyaan ini. Tapi Ya, menurut mereka pada umumnya Pak Mahfud dan Pak Luhut itu menjaga tampilan Pak, rambut terutama. Saya nggak ada pengaruhnya buat saya. Udahlah, udah begini, udah tua juga, mau diapain juga. Tapi gini Mas, Iya, iya. saya punya kesan dengan Pak Luhut yang sangat mendalam sampai sekarang itu. Ya semuanya tadi saya Ya, ceritakan. ini kaitannya dengan pertanyaan saya Pak. Kira-kira kesan inspirasi mendalam. apa yang didapatkan dari persahabatan yang sangat Iya, baik dan ya, lama ini? saya akan jelaskan itu dari satu pengalaman. Ketika saya jadi ketua MK, saya kan ribut dengan Polri. Ketika kasus cicak buaya. Ketika cicak buaya, Bapak jadi ketua Mahkamah Sampai Konstitusi. Ya. pengawal-pengawal dan ajudan saya Cabut. ditarik. Saya sendirian loh, pejabat tinggi negara. Dan itu ring menegangkan satu. Pak waktu itu ya. Kemana-mana tidak ada yang ngawal. Betul. Iya. Polisi mengundurkan diri. Kan kalau menurut undang-undang polisi mengundurkan diri disersi harus dipecat. Tapi tidak dipecat. Mereka mengundurkan diri rame-rame sebagai pengawal saya, sebagai penjaga rumah, penjaga kantor. Pergi 12 orang. Aduh, saya bilang. 12 itu semua pengawalnya berarti Iya, ya? pengawalnya cuma 3 ya. Tapi Ya, perangkatnya yang iya, lain. yang perangkat, yang jaga Iya. pintu, jaga apa gitu. Semua serentak mengundurkan diri ketika saya nyatakan Bibit Chandra Hamzah dan Bibit tidak salah. Tidak salah. Saya jalan kemana sendiri, wah bahaya betul ini. Di kantor teman-teman bilang sekjen saya Janit sudah Pak nanti nyewa swasta saja gitu. Nah suatu saat saya ingat Pak Luhut ini kan punya orang banyak aja. Terus saya telepon Pak Luhut, ini saya tidak punya pengawal nih. Gimana kenapa? Lah ini loh kasus cicak buaya sudah saya selamatkan Bibit dan Chandra. Ini saya oleh polisi mau dikriminalisasi, ditakut-takutin, tidak ada pengawal gitu. Saya mau nyewa, udah jangan khawatir. Nanti akan ada yang membantu Pak Mahfud. 2 Kopassus, saya tidak tahu Kopassus benar apa tidak. Tapi Pak Luhut bilang gitu. Bukan dari Gultor. Dari Gultor, dari Gultor Pak. Pengawal Jadi, saya kan selalu ada 2 orang. Iya. Ya, sampai hari ini selalu 2 orang. Pak Cukup lah Mahfud 2 telepon orang. Pak Luhut. Ya nelpon. Oh ya sudah Mas, jangan khawatir. Ini nanti kamu kemana-mana sudah ada yang ngawasi. Benar, saya ke Jogja. Ketika gitu. itu Pak Luhut tapi Pak Luhut pedagang. udah di bisnis ya? Sudah di bisnis. Kan Bukan waktu saya mengganggu ketua posisi di saya pemerintahan menjabat, Pak Luhut tidak di Wah, pemerintahan. luar Tapi kami biasa. sering ketemu. Udah, jangan khawatir terus. Betul. Saya ke Jogja hanya berdua dengan Sespri yang kecil itu bukan tentara gitu. Waduh. Biasanya disambut rame-rame, tidak ada yang nyambut. Tapi begitu saya keluar ada orang berbisik, Pak. Saya orangnya Pak Luhut katanya. Bapak Wow. tenang aja. Ini nomor telepon saya. Bapak aman di sini gitu. Sampai ke sana pengamanannya Pak Iya, Luhut ya? dari sana. Saya Sampai ke Jogja situ. sudah ada yang jemput. Ya kan tidak benar juga Pak Mahfud tuh ya masa digitukan. Ketua MK waktu itu. Ketua kan. MK, Ya, Pak. Ketua Ya, MK. itu kan nggak fair juga dong gitu kan.
Ya, terus saya bilang saya selalu dikasih 2 pengawal saya. Sampai hari ini saya selalu, saya cuma 2. Ya. Udah kau pergi sana. Terus tanya, Bapak yang ngapa? Nah, siapa yang mau bunuh saya, saya bilang. Jadi pengawal Pak Luhut sendiri yang dikirim Ya, saya kirim, saya kasih berapa, ada 2 hari. 2 hari ya, 2 hari sampai Karena sudah dapat itu kembali. polisinya Saya telepon balik. Kapolda. Ya. Saya bilang, nggak benar kalian ini, saya bilang. Masa itu ketua MK diginikan? Janganlah. Terus saya kasih pengawal saya dari Kopassus, saya bilang Kopassus, gitu. Terus tuh datang digantikan. Datang. Ya, jadi saya Dan bilang, bener ngawal Mas, saya makan ya, saya coba makan sama istri bersama pengawal gitu. Terus yang ngantar makanan itu, pelayannya itu datang, Pak, itu ada teman Bapak di situ, katanya Bapak makan tenang aja gitu. Saya lihat, oh ini orang tadi di bandara yang dikirim Pak Luhut. Gila ya, sampai ke sana ininya. Iya. Iya. Nah, saya baru merasa nyaman, tapi 2 hari sudah itu polisinya datang minta maaf dan nyuruh saya milih pengawal yang sekelas apapun Bapak milih aja gitu. Dikembali aja. ya itulah hidup. Luar biasa Pak. Kita sungguh dapat inspirasi yang sangat kuat dan pelajaran buat kita Pak, buat kami juga para netizen bahwa contoh persahabatan antara Pak Mahfud dan Pak Luhut itu sungguh-sungguh bisa menjadi pelajaran dan inspirasi buat kita semua. Perbedaan kadang-kadang terjadi, tetapi kemudian ini penting Pak. Ini levelnya mesti menaikkan level itu. Perbedaan terjadi, tapi kemudian mensikapi perbedaan itu dengan sangat dewasa, dan itu tidak membuat menjadi satu sama lain menjadi Saya masalah. potong dikit ya. Iya Pak. Pernah saya ulang tahun, itu Pak Mahfud tuh ngasih saya hadiah, saya kata hadiah, Iya. menulis di koran apa itu? Di koran Oh ya, di media koran massa. Sindo. Kiai Luhut. Tulisnya Kiai Luhut dan Romo Muslim. Saya bercerita gini, Iya, Pak Luhut itu kolom Bapak di Sindo? Iya, Pak Luhut itu seandainya dia orang Madura pasti jadi kiai. Sikapnya baik sekali kok, seperti kiai santun. Nah, Muslim itu seumpama lahir di Batak, saya bilang. Saya Mahfud kalau lahir di Batak mungkin jadi Romo juga, saya bilang jadi pendeta. Sebagai orang yang ulang tahun, itu kado ulang tahun seperti apa Pak? Iya, tulisan saya di Iya. ulang tahun. Pak Luhut saya memberi tulisan itu. Iya, tulisan itu. beliau Bahwa nulis. ada orang sebenarnya tidak usah karena perbedaan agama itu lalu bermusuhan. Saya dengan Pak Luhut itu sudah seperti santri, Iya. sesama santri, kiai sama kiai gitu Iya. lah. Yang penting kan bangsa dan kemanusiaan gitu. Ada tulisannya tuh di sini. Masih ingat Pak Luhut? Saya ingat saya. Gimana, Pak? Karena Orang- saya terharu sekali. Iya. Terharu sekali. Kok sampai Pak Mahfud tuh nulis di koran ulang tahun saya dan memberikan apresiasi Iya. tinggi sekali. Saya bilang, saya nggak kayak gituan lah Pak Mahfud, saya ya biasa-biasa aja. Udah, ini pendapat saya kok katanya. Ya terima kasih lah Pak Mahfud. Gitu, Oh, ya. luar biasa. Saya pikir kita juga bangsa ini harus Iya, Pak. membawa sikap-sikap Persis. ya saling memaafkan dan kemudian bersatu untuk membangun republik gitu. Ya. Masa terus-terus dendam? Itu tidak mudah Pak. Itu makanya itu pelajaran penting betul Pak. Ya masa Buat kita dendam siapapun ya. terus nanti Mas Rizal. Ya. Udah Anda marah terus sepanjang ya kamu sakit sendiri nanti kalau dendam-dendam terus. Ya betul. Ya, saya enggak pernah, saya marah ya. Hmm. Ya nggak suka bisa aja manusia, tapi jangan dibawa lama-lama. Sebagai penutup Pak, saya pengen Pak Luhut dan Pak Mahfud menyebutkan 3 kata untuk menggambarkan Pak Luhut, dan Pak Luhut menggambarkan 3 kata untuk Pak Mahfud. Saya mulai dengan Pak Mahfud dulu. 3 kata untuk Pak Luhut. Loyal, Loyal, disiplin, disiplin, bersahabat. bersahabat. Loyal, disiplin, bersahabat. Pak Luhut, Pak Mahfud apa? Ya orang yang tulus. Tulus. Ya, dan yang pintar menurut saya. Pintar, Dan konsisten terhadap Konsisten. pendiriannya dia. pintar, konsisten. Ini pelajaran buat kita semua, menjadi kesimpulan bahwa nilai-nilai seperti ini kita dapatkan dari persahabatan beliau berdua, persahabatan yang sampai sekarang masih berlanjut dan sungguh-sungguh menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan dengan sahabat Mahfud yang lain. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih.